Sekarang kita lanjutkan tentang Al-Khaliq. Artinya kalau hebat berarti Khaliq, Maha Pencipta. Kita buka surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, Rabb kalian. La ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak disembah, yang ditaati, yang dicintai, yang ditakuti kecuali Dia, kecuali Allah. Siapa Dia itu? Khaliqu. Khaliq, pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Karena Dia Allah yang pencipta segala sesuatu, fa'buduh, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Kita fokus kepada Khaliq. Di sini ada juga salah satu nama Allah, Wakil. Khaliq artinya Maha Pencipta. Ada lagi dalam ayat-ayat lain dalam kitab disebutkan Khaliq ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. 8 Khaliq, pencipta. Tapi kalau khalaqa dan kata khalaqna, khalaqtu, itu kan sudah kata kerja. Tapi yang menyebut kepada menunjuk Allah, Khaliq, Dialah pencipta, itu ada 8 kali. Kita tandai ini dulu ayat Al-An'am 102 ini. Kita lanjut dengan surat Fatir. Salah surat ke-35 ayat 1, halaman 434 ya. 434 ayat 1. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Fatiris samawati wal ardh. Artinya segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Di sini pencipta disebutkan dengan kata Fatir. Tapi ini tidak ada dalam Asmaul Husna yang 99. Tapi dalam para ulama yang menulis Asmaul Husna itu ada 134 masuk Fatir di situ. Seperti Ghafur, Ghafar. Tapi Ghafir tidak ada masuk. Nah, di yang 134 itu ada Ghafir. Di Fatir tidak ada masuk dalam Asmaul Husna. Iya, tidak ada. Tidak ada. Fatir. Apa bedanya kira-kira Fatiris samawati wal ardh dengan Khaliqis samawati wal ardh? Nah, kita jelaskan dulu apa itu Khaliq, pencipta. Kita lihat surat Al-An'am. Khaliq,
Salah satu nama yang tidak boleh diberikan kepada manusia, Khaliq. Ya. Kecuali Abdul Khaliq. Karena tidak ada manusia yang Khaliq. Khaliq itu hanya Allah. Selain Khaliq namanya makhluk. Pencipta, makhluk yang dicipta. Pencipta itu hanya Allah. Pencipta itu hanya Allah. Dan tidak ada pencipta selain Allah. Arti daripada Khaliq itu adalah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu syaratnya. Itu namanya baru disebut penciptanya. Ndak ado salamoko. Itu adonya. Tapi kalau meniru nan lah ado, lalu dimodifikasi, itu tak cipta namanya. HP kok kira-kira dicipta atau apa? Kita cari kita lihat persyaratan Khaliq dulu. Pertama, Khaliq itu dari tidak ada menjadi ada. Peko tidak ada dulu dah. Kinilah ada. Syarat kedua dari Khaliq itu adalah mencipta itu tanpa bahan. Allah tu membuat langit dan bumi tidak lo mencari bahan. Ada Allah mencari bahan. Kumpulan kasih lo, kumpulan lo tanah lo, ada? Tidak ada. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun. Allah mengecek kun saja. Jadi maka jadi. Manusia asal itu abrakadabra. Ada di bosnya. Itu jin menolong. Ujung-ujungnya kasih lihat saja. Artinya adalah disyarat kedua kanaika atau ku membuat dari bahan, ya kan? Dari bahan-bahan yang sudah ada. Bahan apa? Ko dan iko. Bapak ibu membuat rumah atau menciptakan rumah? Membuat, bukan mencipta rumah. Kenapa? Karena orang membuat itu harus butuh bahan. Allah tidak butuh bahan. Kalau Allah niyo kun fayakun. Bila terjadinya saat kun tu bersabalun bersebut huruf kaf jenun kecil. Apa caranya? Kun. Bila jadinya sabalun bersebut kaf je nun. Kun. Bila sebelum bersebut kaf jenun dah. Alah terjadinya. Itu siapa? Khaliq. Khaliq. Mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kemudian mencipta tanpa ada bahan-bahan. Tidak butuh Allah tu bahan. Kalau tidak ada pabriknya tidak jadi kan. Kalau tidak ada orang yang kagarajo, tidak jadi dah. Kenapa? Bahkan kalau dia orang lebih bahan. Ini boleh barang gantung. Ini jual Kenapa? Manusia tidak ada yang Khaliq. Maka tidak boleh sebenarnya kata-kata menciptakan untuk manusia. Yang menciptakan pertama kali, tidak ada tidak. Tak boleh bahasa itu untuk manusia. Tapi sehari-hari masih wak dengar. Tapi bahasa itu tak boleh. Karena mencipta itu yang bisa hanya Allah. Dan pencipta itu pun hanya Allah. Tak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Ambo tantang kini Bapak Ibu dan yang mendengar dan seluruh orang di dunia. Siapa yang bisa mencipta
Dari tidak ada menjadi ada dan tanpa ada bahan-bahan lah adanya. Cuba. Tanpa minta tolong ke siapapun, tanpa melibatkan siapapun, bisa. Tak ada bahan-bahan. Coba rumah kini yang bertentang, tak ada batunya, tak ada batanya, tak ada siminnya, tak ada basinya, tapi sudahnya. Tak ada tanpa bahan-bahan, dan dari tak ada menjadi ada. Tak bisa dah. Tidak bisa. Dan yang bisa itu hanya Allah. Dan di sini disebutkan khaliqu kulli syai'in. Kalau sudah ada kulli, kullu maksudnya. Kulli atau kullu, setiap. Kalau setiap berarti satu Allahnya. Satu Allah. Dari nang gadang sampai kanan ketik. Matahari itu masih kecil. Matahari itu masih kecil, ketik. Sampai ke ketik-ketiknya tungau. Itu masih kadang. Virus. Selalu ada. Hidup kah virus itu? Buktinya dah mah takut orangnya virus. Tak nampak lah dah. Nah kau pikir ketika membaca Khaliq terbayang kehebatan dan kebesaran Allah. Gajah nampal yang kadang. Binatang. Ada kalau tak salah namanya amo. Amo kok sama je tu ngapa? Tak. Beda ya? Amo dulu pernah melihara ayam. Ayam kok maram. Dia amo ayam kok. Bapak cien ayam kok. Nak ngurutuang sekolah mah. Dan mau cari aluihnya lah. Idui. Terbayang dah apa? Bala bentuk pembuluh darah ya. Pembuluh darah sekadang lah kini kok. Jantung ni cik. Aleh. Amun cuang ni orang dah kadang. Menciptakan sekadang tu jadi hak lo. Mai idui barang sekadang. Apa cuba? Idui ngari. Kalau sekadang kau bisa orang be oto-oto semacam. Cuman sekadang tu be. Sekadang ngamung. Tak ada manusia mampu. Walaupun lah pakai bahan-bahan bahan eko lah pakai bahan-bahan dah. Alun ada sejarah manusia berkumpul sedunianya membuat sikuamo, sikua tungau. Alun ada le. Alun ada le. Dan tidak akan pernah mampu. Kenapa? Allah khaliqu kulli syai'. Dia yang bisa pencipta segala sesuatu. Sampai ke yang sebesar-besarnya. Kalau kita baca kitab hadis-hadis tentang bab penciptaan langit dan bumi, Allah ciptakan tu. Bumi ini terletak di tata surya, kan gitu. Bumi ini di tata surya. Pusat tata surya itu matahari. Bumi ko namanya dan planet yang lain itu namanya kawakib. Benda langit yang tak punya cahaya. Cuman dapat cahaya namanya kawakib. Kan bumi tak punya cahaya. Cuman dapat cahaya. Kemudian matahari ko disebut dengan bintang, an-najmu. Itu beda antara an-najmu dengan kawakib. Kalau an-najmu ko punya cahaya sendiri. Namanya matahari kalau. Bintang an-najmu. Dia matahari ko, matahari ini hanya salah satu bintang. Tak ditong planet lah, bintang. Satunya matahari. Matahari ini salah satu dari bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi ini bahasa Arabnya apa? Al-Buruj.
was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang, kumpulan bintang-bintang, namanya galaksi. Al-buruj. Di gugusan bintang burut Bima Sakti tadi ada lebih kurang 250 miliar bintang. Itu nanti hitung orang baru cek galaksi. 250 miliar bintang yang mode matahari. Ada gadang belum pada itu. Gadangnya banyak nang gadang pada matahari. Kemudian matahari yang terdekat dengan mata bumi, ya. Bukan matahari, bintang yang seperti matahari yang dekat dengan matahari awakkah, itu jaraknya tu yang terdekat dengan matahari itu 30.000 triliun kilometer. Itu yang terdekat. 30.000 triliun kilometer. Kalau kan berapa mana tu? Kalau jarak bumi ke matahari berapa? 250 juta kilometer. Bumi ke matahari 250 juta, lebih kurang. Itu kan kecek para ilmuwan. Matahari dengan matahari terdekatnya lah, bintang terdekat 30.000 triliun kilometer. Itu yang terdekatnya berapa banyaknya tadi? 250 miliar. Ajunan terjauhnya berapa kira-kira tu? Yang terjauhnya berapa jarak? Berarti berapa gadang galaksi Bima Sakti? Anda tahu dia tak nampuang itu. Itu ciptaan Allah, Khaliq, penciptaan Allah. Alun dalam semesta itu dah. Itu galaksi Bima Sakti baru Al-Buruj namanya. Dan galaksi kau ndak ciek lah dah. Tu kan galaksi Bima Sakti kadang ndak tertempong di utara nampang bara kadang tadi. Galaksi ini ternyata banyak Al-Buruj, gugusan-gugusan ndak ciek dah. Banyak gugusan bintang Allah. Galaksi. Dihitung oleh para ilmuwan yang basobok bara 300 miliar galaksi. Nalah basobok baru 300 miliar galaksi. Ternyata galaksi Bima Sakti ko termasuk galaksi kecil. Alung gadang ni. Kalau 300 miliar galaksi berapa gadang nak kira-kira tu? Pitih wak selen ada rekening 300 miliar lah, ya kan? Kecuali Pak Chong. 300 miliar lu nak ada. Cus tunjuk tangan ada 300 miliar rekening gini, ada kan? Pitih selen ada dak segitu lah. Allah punya galaksi 300 miliar yang baru basobok di orang. Lalu aku cek para ilmuwan angkat tangannya. Karena tak terjangkau dek teropong leh. Teropong bintang tu lampi sekarang bola lu buat teropong tu. Atu nanti tangkuk baru. Sekarang lapang bola teropongnya. Pak teropong sekarang galih kau. Malah bisa mencapai galaksi. Nah, kecil ilmuwan acehnya angkat tangan. Kalau kami teliti dan kami temukan kok kira-kira 3% baru je. 3% itu pengakuannya. 97% kalam. Kata itu kalam. Kenapa tidak terjangkau di teropong tu lera? Tapi lain-lain. Nah, kalaulah seandainya misalkan umpama basobok di para ilmuwan ko nan 97% lain kan di teropong dapik dia 97% lain misalkan itu namanya baru disebut langit dunia. Langit dunia dalam surah Al-Mulk atau disebutkan alladzi khalaqas
Bukan kan di ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Allah sebut dengan apa? Sama ad-dunya. Langit dunia. Basobok 97% tadi 300 miliar bintang. 300 miliar galaksi. Basobok 97%. Berapa gadangnya kira-kira langit dunia? Berapa gadangnya? Nak masuk kapal boleh kan? Itu Khalik, penciptaan Allah. Dan langit dunia kok, ketika Nabi Isra Mi'raj disebutkan, langit dunia ini kan Nabi sampai langit pertama ketuk pintu loh. Jadi kalau ingin basobok je langit pertama, basobok je pintu. Al basobok lang pintu gini. Langit dunia saja 3% kan. Mengalu ke langit pertama. Nah, dari langit Nabi ketika di langit pertama melihat ke langit dunia, itu langit dunia itu seperti sebutir pasir di tengah padang pasir yang luas. Abara kadang langit pertama. Dan langit dunia nasa kadang itu tadi itu. Dilihat dari langit pertama seperti sebutir pasir di tengah padang pasir yang luas. Boleh apa baca nanti tentang Isra Mi'raj dan dalam Ibnu Katsir ada tentang hadis-hadis itu agak lebih rinci. Kemudian Nabi terus ke langit kedua, tokok le pintu dia. Dan itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan dari langit pertama dilihat dari langit kedua seperti sebuah cincin yang terletak di padang pasir yang luas. Baru kadang langit kedua. Langit kedua dilihat dari langit pertama, di langit kedua lihat dari langit ketiga seperti sebuah cincin di tengah padang pasir yang luas. Langit ketiga ada langit kampek seperti sebuah cincin di tengah padang pasir yang sampai langit ketujuh. Langit keenam dilihat dari langit ketujuh seperti sebuah cincin yang terletak di tengah padang pasir yang luas. Abaralah kadang langit ketujuh tu kira-kira. Disitulah Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf. Yang mana tawaf di situ kata Nabi 70.000 tiba tawaf pai ndak balik-balik sampai hari kiamat. Tiba 70.000 tawaf pai ndak balik-balik sampai hari kiamat. Berlalu banyak ciptaan Allah malaikat. Sampai hari kiamat ndak balik-balik. Para banyaknya ciptaan Allah di langit tu. Kan ketika Nabi Isra Mi'raj beliau sebutkan tidak ada satu pun di langit tu celah kecuali ada malaikat yang sujud di situ. Para lu banyak malaikat. Awak kan dia lu mencalik maka lu takut ya Allah. Kalau itu nampak ada itu saja. Lu jangan sebut ya Allah lah. Calik malaikat tidak ada sejangka pun kata Nabi di langit itu kecuali ada malaikat yang sujud. Menggigil tu. Tapi untung tak nampak aku nak mau menggalih leh. Lah malih pai menggalih tadi. Kenapa takutnya tu berlebihan? Kan enggak ada langit ketujuh dah. Langit dunia, langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh ternyata terletak di dalam corong sangkakala malaikat Israfil. Bara kadang sangkakala tu dalam corongnya terletak. Makanya diambuhnya batabang ambu asalnya pas hari kiamat. Kan diambuhnya kan berserak-serak seluruh langit bumi. Berarti kadang-kadang trompetnya tu. Jemaah yang lo trompet awak kau. Trompet malaikat nak sama ya awak. Kemudian bara lo kadang malaikat. Bara kadang malaikat itu. Tukang ambuh dia trompet mana kadang?
Ngadang tekambui. Di mana letak malaikat Israfil ko? Di alam malakut, alamnya para malaikat. Alamnya para malaikat. Di alam para malaikat kolah terletak Sidratul Muntaha. Lah di alam para malaikat. Abara lo banyak malaikat senang kira, nang gadang-gadang. Jadi awak ku alih benar aja kayaknya. Cuma kagadang-gadang. Kagadang-gadang. Di alam malaikat kau ada Sidratul Muntaha. Dan Nabi SAW sebutkan, saya tidak bisa menggambarkan indahnya. Indahnya Sidratul, ternyata sebuah pohon, tapi pohon yang indah. Berapa gadang malaikat Israfil tadi? Kan tahu yang ada. Berapa gadang pohon tu? Nabi SAW bersabda, ternyata di sana berterbangan malaikat, dan di atas satu helai daun itu duduk cik malaikat. Abara lo kadang daun pohon tu bisa duduk cik malaikat di atas pohon, di cik daun tu. Dan indah kerja. Tak bisa Nabi sebut bah indah. Tapi malaikat Jibril mantap sampai situ. Terus ke Nabi menjemput salat ke mana? Ke arasnya Allah, ke bawah aras. Malaikat Jibril sampai situ. Dan Nabi di situlah Nabi meminta ke malaikat Jibril, tampakkan wujud aslimu. Karena waktu ke Jibril itu 2 kali nampak wujud aslinya. Pertama ketika wahyu pertama turun. Kemudian yang kedua di Sidratul Muntaha, 2 kali itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad kau melihat Jibril itu 1 kali lagi, itu yang kedua kalinya adalah di Sidratul Muntaha. Dan kenapa Nabi minta? Karena pas pertama mencaliak mereka itu turun, banyak takwiknya pada mencaliaknya. Karena waktu takwik, kini kan tak takwik lah, ingin mencaliak bana lah. Apa kata malaikat Jibril? Saya tidak bisa kecuali dengan izin Rabbku, minta izin ke Allah. Maka Allah izinkan. Dan ternyata kata Nabi, ternyata malaikat Jibril itu adalah malaikat terbesar di antara nanado. Dan dia memiliki satu sebelah sayap itu 300 sayap. Sabalah kah 300. Dan dia bentangkan satunya, tertutuplah langit dan bumi. Para kadang malaikatnya kayak gitu. Paling rancak, paling kuat. Karena siapa? Presidennya para malaikat. Dan ini yang berhak membawa wahyu dari Allah. Karena kalau Sidratul Muntaha sekarang tu beragadang alam malaikat tu kira. Tak tahu yang dah. Di atas alam malaikat kau apa? Tiba sendiri sekali. Apa? Apa? Samudra. Kita celiklah. Kau kecil lo tak ngecek tak badalil lo kau. Kau dalam banyak nak fikir. Iyo kata. Kita cari suratnya. Surat Hud. Di atas alam malaikat tu ada samudra. Surat Hud ayat surat ke-10 ayat 7. Halaman 222. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam. Dan Allah telah dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan adalah arasnya Allah tu di atas air. Kan lagi baca? Kan ada tuan kan? Di atas samudra. Ada samudra di atas alam malaikat. Kadang-kadang Allah. Yang jelas lebih besar daripada
alam para malaikat. Jauh lebih gadang daripada alam para malaikat. Alam para malaikat tadi lah ketik sampai. Dan disebutkan jika seandainya malaikat Jibril itu tagak di tepi samudera itu, hanya seperti seekor semut di tengah samudera luas. Para gadang samudera. Di atas samudera itu apa? Aras dulu ya. Capek mana? Apa di atas samudera itu? Celak surah Al-Haqqah. Ayat 17. Halaman 567. Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat berada di seluruh penjuru langit. Di setiap sudut itu ada malaikat menjaga pas hari kiamat. Kemudian wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan pada hari itu ada 8 malaikat yang memegang tiang arsy. Berapa? 8. Jadi di atas samudera itu ada apa? Ada 8 malaikat yang memegang tiang aras. Jadi aras itu ada tiang. Maka disebutkan dalam hadis-hadis baguncang tiang aras. Kan hadis. Berguncang tiang aras. Ketika orang baca la ilaha illallah, berguncang tiang. Bila leh? Padusi minta cerai. Paguncang tiang aras barala kadang dosa. No baguncang aras kadang tu dia. Menunjuk kadang dosa isteri minta cerai. Antai selam bawa pulang lain tak taluk lai do ko ciko mana je nak. Baguncang tar. Ya, minta pulang atau cerai selam bolai. Ko ciko nak muah sajak dulu doh. Tiang aras ko dipegang oleh 8 malaikat. Dan Nabi SAW bersabda, antara telinga dan lehernya, ko telingo, mali ya, iko, ko namanya, li aja kan, ko, hanya jarak 1 garis benang, mbek pena garihan tu, bara lebar 1 garis benang tu, orang konveksi, cek benang bara lebarnya, mili kan hitungnya. Ketik alus saja. Nan alus tu jaraknya 700 tahun perjalanan. Kecil Nabi. Jarak lia je telinga kan nan sagari tak. 700 perjalanan maka ke dah baru ketibo dari lia ke telinga nan sagari tak. Kadang-kadangnya berarti lebih besar dari malaikat lain. Yo. Karena memikul tiang aras harus malaikat yang besar. Abara kadang noh kalau lihat sagari sesekadang tu. Dia teh mereka tak tahu kan. Apailah besok tu. Kok lagi sampaikan. Di atas tu apa? Aras. Aras ke Allah menciptakan aras lah. Bantuannya tidak Allah sebutkan. Cuma Allah di mana? Di atas aras. Sehingga dalam hadis pun disebutkan di atas aras ko langsung Allah kah? Tidaklah dah. Karena Nabi sampai di aras dan ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Tidak. Antara aku dan Allah tu, kecil malaikat Jibril sama. Ada 70 hijab. Ada lu 70 lah kata hijab. Dan jika aku mendekat kecil malaikat Jibril, aku terbakar. Cik saya dekat. Maka 70. Cik sama dekat terbakar malaikat Jibril. Dan Nabi sampai situ lagi. Aku kira baca petan Allah. Itu nak masuk kepala Allah. Nan jadi ilmu dia apa yang Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah tu berada di atas aras lah. Bab anda itu nak urusan. Itulah kita kaji sikit kepala kau. Walaupun pernah ke situ lah. Cuman yang akan dimani itu apa? Allah istawa 'alal arsy. Anda perlu ditakwil-takwil. Allah sampai itunya. Bis. Yakinilah. Sahabat nak lo tanya dah. Bawa untuknya rasa.
Dari dia terbuat aras tu tidak ada sahabat tanya. Karena itu tidak makanannya lah. Oh, kalau tarekat jadi baca. Ketika kami dakwah di Batam, santri pi dakwah, ada orang sedang mencatur, orang awak rupanya. Pas diajak salat, jawabnya nyala pak. Orang Minang. Ala sampai mah kajianku pandai lo menjajak orang sembahyang. Ya kami majak salat ya Pak. Santri lah namanya. Itu saya bacanya. Alah sampai sembahyang ke aras cik. Terkaji lah santri. Santrinya mah apa Quran tahunya kan. Sampai ke aras Pak. Kalau udah sampai lu putih kaji. Lalu sembahyang kalian lagi. Pulang lah. Lah sudah orang sembahyang dia mencatur dulu punya baru. Berarti orang kau tak sembahyang. Iya. Tapi yang ngecas sembahyang lah tiba di aras. Putih lah kajinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu baru carito Pak kalau mencari carito tentang ciptaan Allah dan dia tahu Nabi lah, dan itu belum seluruh ciptaan Allah. Nah Nabi lewat namanya lewat anda nampak. Lewat dari Siko ke Jakarta anda nampak. Apakah nampak sadonya? Nabi kan cuma lewat. Mencari tanah nampak pas lalu saja. Lihat cangang-cangang awak ini. Belum melihat ciptaan Allah seluruh. Itu ciptaan baru. Dan Allah mencipta itu tanpa bahan. Kemudian Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kun fayakun. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu urusan, diputuskannya urusan itu, maka Allah cukup berkata kun. Bila terjadi sebelum bersebut kaf jannun. Terjadinya sekali. Apa akhlak yang kawak tiru? Saya ulama akhlak yang kawak tiru dari Khaliq ko kreatif. Kreatif. Allah tu menciptakan dan tidak ada pernah terfikir dia orang. Cuma mencalik-calik ciptaan Allah, tercangang-cangang. Buatlah desain-desain baru, barang-barang baru. Tapi yang kini kok masih, sifat akhlak dari Khaliq kok masih banyak diapakan oleh orang-orang yang non-Muslim, yang kreatif. Seharusnya akhlakku kok dikuasai, dan ikut pernah dikuasai Islam dulu. Islamku kreatif dulu. Kau yang kan dibangkit kreatif. Jam kalau mangalih dah jam niru-niru barang orang. Buat surang nam baru lah dewa. Nan lebih rancak lah. Kemudian celak sejadah terakhir. Akhlaknya sejadah surat 32 halaman hampir rati 5 balik. Ayat 7 415. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ini akhlaknya kata para ulama. Alladzi yang telah ahsana. Apa arti ahsan? Kalau hasan yang baik, kalau ahsan terbaik, terindah, terbagus, pokoknya Allah tu menciptakan tu terbaik, terindah, terbagus, tertinggi kualitas. Kulla syai'in khalaqahu, setiap apa saja ciptaannya Allah ciptakan tu terbaik. Jadi kalau akan membuat sesuatu tu terbaik, jangan barang murah. Kalau membuat sambal untuk selaki, untuk suami terlama. Kau dah ambil katibu ke kajian sampai menjadi lagi sambal. Tak mau dia. Tu akhlak nak dia tiru. Allah tu membuat sesuatu tu tersedunia. Kalau membalian amih untuk bini tergadang. Berlian termahal. Pokoknya dia yang untuk orang beri yang kalau membuat terbaik, terbagus dan itu akhlak. Jangan asal. Kalau awak membuat sesuatu jangan asal-asalan.
buatlah terbaik. Kemudian kreatif. Buatlah buat sesuatu yang belum pernah dibuat orang, sebagaimana Allah membuat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.